Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa sekalian yang kami muliakan, bersyukur sekali lagi kepada Allah sampai saat ini kita masih dianugerahi nikmat sehat, dianugerahi nikmat sempat, utamanya dianugerahi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpilih sebagai hamba-hambanya yang bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Beberapa bulan yang lalu kita selaku muslim yang mukmin telah memproklamirkan diri, mendaftarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui untayan doa yang kita panjatkan, yakni bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami untuk bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, doa kita terkabulkan. Kalau di bulan Rajab yang telah kita lewati, kita dilatih, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih akrab, lebih intens melalui solat-solat kita. Karena memang perintah solat itu diturunkan pada bulan Rajab. Kemudian diberikan kesempatan masuk di bulan Sya'ban, alhamdulillah. Maka di bulan Sya'ban kita juga diberikan kesempatan untuk lebih instan, lebih harmonis, lebih mesra lagi hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perintah selawat itu adalah pada bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah, wa ballighna Ramadan, permohonan kita untuk panjang umur tiba di bulan suci Ramadan, masuk di bulan suci Ramadan, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagi kita yang beriman, ini anugerah yang luar biasa. Karena tidak semua orang walaupun dia muslim mampu untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Bagi kita yang cerdas dan mempunyai keimanan yang kuat, tentunya dari awal sudah memplanning, sudah merencanakan. Kalau di bulan Rajab kita mendaftar, diberikan umur di bulan Rajab, keberkahan di bulan Rajab, umur dan keberkahan di bulan Sya'ban, maka kita rencanakan bagaimana bulan Ramadan ini kita nantinya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang terpilih senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ya, bulan suci Ramadan, puasa di dalamnya itu adalah perintah ibadah yang sangat amat spesial. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa di sini bukan ya ayyuhan nas.
tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita melewati bulan Rajab, melewati bulan Sya'ban, ibaratkan kalau kita ini berkompetisi, ya, atau mungkin kita aktif dalam sebuah kegiatan organisasi, tentunya ada planning yang kita lakukan, ada target yang kita harapkan nantinya. Maka tiba di bulan Ramadan ini kita sebenarnya sudah sampai kepada sasaran dan nanti akan ada sesuatu yang kita dapatkan di dalamnya. Maka ya ayyuhalladzina amanu di sini sekali lagi penekanannya, puasanya di sini hanya untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan untuk manusia, tapi untuk yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan. Nah tentunya bulan Ramadan puasa sesuai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, puasa di bulan Ramadan itu ada tingkatannya. Dan nanti tingkatan-tingkatan ini juga akan menentukan sejauh mana hasil yang akan kita dapatkan. Dan hikmahnya luar biasa bagi kita. Luar biasa. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa awam. Yang kedua puasa khusus. Dan yang ketiga adalah puasa khusus dan khusus dan khusus. Apa perbedaannya? Nah ini nanti akan menentukan nih. Ya, hikmahnya kepada kita juga akan bervariasi. Pertama, puasanya orang awam. Ya, puasanya orang awam. Apa puasanya orang awam? Ya puasa kebanyakan orang. Dia mampu menahan dirinya dari lapar dan haus. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi dia tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang makruh. Ya, dia puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Contoh, ya mungkin dia masih ngegosip, riba. Puasanya tidak batal. Ya, tapi mengurangi dari kadar nilai puasanya itu sendiri. Mungkin dia sebagai public figure, oke lah. Kemudian dia berbicara, menyampaikan ini dan itu. Dirinya puasa, tetapi mungkin lupa bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Maka katanya Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian puasa yang kedua itu adalah puasa khos. Puasa khos di sini adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dia ikut juga memuasakan anggota badannya. Dia tidak bermaksiat, tangannya digunakan untuk kebaikan, lisannya digunakan untuk kebaikan, tidak riba, tidak hasud, tidak dengki dan lain sebagainya. Kemudian puasa yang tiga yang paling tinggi ini khos, ya, khusus dan khusus. Ini puasanya orang-orang pilihan termasuk para anbiya, di mana mereka bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya memuasakan anggota badannya, tetapi juga hatinya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Lah bagi kita setidaknya ini puasa yang nomor 2, ya, puasa khusus. Dan tingkatannya ini tingkatan yang kedua ini bagi kita itu sudah luar biasa. Bagaimana kita memuasakan diri kita, baik itu tidak makan, tidak minum, sekaligus bagaimana anggota badan kita ini juga diajak untuk berpuasa. Dan pahalanya Allah berjanji, wa ana ajzibi as-sumli, katanya Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberikan pahalanya kepadanya. Sebesar apa pahalanya? Hanya Allah yang tahu. Maka hikmahnya bagi kita menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, setidaknya itu ada beberapa hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu melatih khudu' kita, tawaddu' kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih ketaatan kita kepada Allah. Kan memang puasa itu pekerjaan individual, ya. Jadi pekerjaan individual, hubungan kita langsung dengan Allah, yang akan menilai langsung Allah, wa an ajzibi. Jadi dilatih kita bagaimana kita tawaddu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kita dilatih bagaimana kita mau berpayah-payah. Tidak makan, tidak minum itu payah. Nah, kita dilatih
bagaimana kita berpayah-payah sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara medis, walaupun ini membayahkan kita, banyak penelitian yang mengatakan, bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun mengatakan, sumu tasihu, puasalah engkau maka engkau akan sehat. Maka orang yang berpuasa walaupun dia payah, sebenarnya dia sehat, karena fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuhnya, mulai dari perutnya yang mungkin selama ini banyak dimasuki oleh makanan, ini dibuat untuk beristirahat, dan itu menyehatkan. Kemudian hikmah yang ketiga, ini adalah melatih kita untuk peka terhadap lingkungan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ulas asihnya kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan fakir miskin. Kita dilatih sehingga kita juga ikut merasakan. Kalau orang miskin, orang fakir mungkin merasa lapar, lah kita dilatih juga bagaimana kita merasa lapar, sehingga kita ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah-hikmah puasa di sini adalah melatih kita bagaimana kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita berada, kita ini diawasi oleh Allah. Allah melihat kita sehingga tidak bisa kita berbohong. Misalkan kita berwudu sambil mau nyicipi air, ini tidak bisa. Allah Maha tahu. Nah, disitulah kita dilatih bagaimana merasa dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Itulah di antara hikmah-hikmah bagaimana kita berpuasa. Tapi yang paling penting di dalam berpuasa ini ya, tetap kita bagaimana menahan diri kita. Dikatakan ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Walaupun ini kadang-kadang ada yang bertanya, setan dibelenggu, kenapa kok kita tetap bermaksiat? Lah ya, kita tetap bermaksiat berarti itu bukan karena setannya, tetapi faktor hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi setannya dibelenggu, tapi nafsu kita masih ada. Nah ini yang kemudian menjadikan kita kadang-kadang lalai, walaupun kita berpuasa, kadang-kadang kita tetap bermaksiat. Para pemirsa yang kami muliakan, sekali lagi hikmah puasa di sini selain memang melatih diri kita bagaimana ketaatan kita kepada Allah, kepekaan terhadap sosial kita, ini juga ternyata untuk fisik kita ini sangat amat menyehatkan. Ya, katanya Kanjeng Nabi, sumu tasihau. Maka mari kita membiasakan dari saat ini sampai nanti bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita mampu menahan diri, peka terhadap lingkungan, tidak gampang berbicara yang tidak benar, yang tidak baik, mari di luar Ramadan pun kita teruskan kebiasaan-kebiasaan ini sehingga kita nantinya akan menjadi hamba-hamba Allah yang diharapkan, yaitu hamba-hamba Allah yang muttaqin, sesuai dengan apa ayat tadi yang saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan kepada orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.